belajar nggak banyak tuh malah justru males-malesan gitu. Jadi ketika waktu S1 sih dulu kebetulan ikut paduan suara. Di sini nanti yang suka nyanyi bisa ikut paduan suara ya. Itu terus di luar juga ngeband sama teman-teman SMA. Terus apalagi ya, pernah ngasisten juga gitu. Jadi justru ketika produktif banget itu malah waktu semester 5 waktu S1 itu lagi sibuk-sibuknya malah tertata dengan baik gitu. Itu aja sih. Kalau tadi sampai yang nggak bisa main atau enggak, sama sekali enggak, karena ya sempat main ya. Iya gitu. Sempat ngeband dan lain-lain. Jadi ternyata sibuk di kampus tuh malah bikin kita lebih produktif gitu ya kalau menurut saya. Tapi mungkin ini ada teman-temannya Kak Mawang yang dia tuh sibuknya nggak ngapa-ngapain, itu gimana Kak? Sibuk gak ngapa-ngapain, sibuk di kamar aja gitu, sibuk cuma mikirin masa depan, nggak sibuk ngelakuin tuh. Katanya kalau sekarang anak-anak muda kan katanya mau berperan untuk Indonesia, untuk dunia kan malah justru di rumah aja Mas. Oh gitu ya, jadi menyelamatkan dunia dengan di rumah aja. Iya, justru benar di rumah aja. Ya nih, kalau ngomong tentang di rumah aja, sekarang kuliah kan nggak kayak yang dulu ya, kita bisa menyibukkan diri. Kalau menurut Kak Winda sekarang menyibukkan diri tapi tetap di rumah aja tuh gimana Kak? Ikut kuliah umum, ya kan? Ikut maksudnya kayak gini kan banyak kan? Ketemu Kak Winda, siapa tahu jodoh. Waduh. Jodoh sama temennya. Lu amin juga sih. Iya, ya paling itu sih Mas. Kalau aku sih suka banget nonton Netflix, nonton film gitu. Nonton film kayak tapi yang bertema gitu, misalkan temanya kriminal atau misalkan politik atau hukum kayak gitu. Pokoknya yang ada isinya lah biar kita juga terisi lah otaknya gitu. Terus kalau enggak ya ikut seminar, ikut webinar atau ikut apa namanya kursus-kursus online kan banyak tuh. Banyak kan dari Coursera, ada dari Skills Academy atau dan lain-lain gitu. Itu bagus banget sih buat di rumah aja dan produktif gitu. Oke, kayak yang kemarin Amikam juga bukakan free course Coursera ya. Mungkin teman-teman bisa, semoga setelah ini ada lagi batch selanjutnya yang nanti teman-teman bisa ikut di sana ya. Dan saya baru ngeh nih ya, tadi Kak Vida bilang nonton Netflix itu nggak apa-apa menambah wawasan. Ternyata nonton pun bisa bermanfaat ya, berfaedah ya. Kok bisa? Maksudnya insight-insight kayak gimana sih yang Kak Vida bisa dapetin kalau dari nonton ya gitu? Oh, kalau menurut aku ini sih, nonton tuh kan nggak ada batasannya gitu loh Mas. Jadi terserah misalkan sukanya drama Korea, nontonlah drama Korea, drama Jepang lah gitu, Thailand, pokoknya terserah. Tapi kan mereka tuh punya juga genre-genre yang yang beragam kayak gitu. Nah itu bisa juga kita buat berlatih bahasa Inggris gitu. Jadi apapun filmnya, kasihlah subtitles bahasa Inggris. Nah itu nanti tuh membantu banget kita buat mikirin dapat insight-insight tentang struktur dan lain-lain juga. Kayak misalkan beda-beda genre, misalkan tentang kali ini kita nonton tentang kedokteran, banyak tuh drama-drama Korea tentang kedokteran medika kayak gitu. Otomatis nanti vocab-vocabnya atau kosakatanya juga kita akan tentang medika banyak banget kayak gitu. Terus kayak dulu itu bener-bener aku maksain misalkan lagi nonton drama tentang hukum, tentang crime gitu kan, ada ngomong tentang persecutors gitu, terus apaan nih persecutors, terus aku pause dulu, terus baru searching di translate gitu, di translate persecutor itu jaksa kayak gitu. Jadi akhirnya kita tambah lagi kosakatanya, tapi subtitlenya bahasa Inggris tetap bahasa Inggris. Jadi apapun misalkan bahasa Indonesia, misalkan film dari Hollywood gitu, Amerika gitu kan, mereka udah dalam bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa kita kasih subtitle bahasa Inggris lagi supaya lebih paham gitu. Itu mungkin ada beberapa teman-teman yang nonton bahasa Inggris, subtitle bahasa Inggris tuh bikin nontonnya tuh berasap gitu ya. Oh berasap. Ini sampai ada yang tanya, Kak kuliah di international program tuh susah nggak Kak? Enggak, karena malah justru lebih fokus, karena kebetulan saya kan nggak terlalu bisa gitu kalau belajar di kelas yang besar. Justru di reguler tuh lumayan draining energi juga, karena kan sekelas kan berapa ya, 70-an orang. Nah sementara nggak bisa model belajar seperti itu, sedangkan kalau di international program kan sekelas 20 gitu. Nah itu malah lebih fokus gitu sih. Jadi ada interaksi gitu ya? Betul gitu. Ya, kan sebenarnya saya pemalu Pak. Oh situ pemalu ya? Sini malu-maluin.
Ya, jadi memang mungkin buat gambaran teman-teman tuh ya, kadang-kadang kalau lihat bahasa Inggris tuh mereka udah horor dulu gitu loh. Iya. Wah, bahasa Inggris internasional dan lain-lain. Padahal kalau menurut saya sendiri sih, ini menurutku dulu ya, nanti aku tanya menurut Kak Winda nih. Aku kan basic orang Jawa ya, orang Jawa, asli Jawa yang kalau ngomong sehari-hari itu pakai bahasa Jawa. Jadi Inggrisnya tuh aku mulai pakai Jenggis, Javanese English. Hello, Mister. My name is Satya. I came from Yogyakarta. Yogyakarta is very beautiful, loh, sir. Nice to meet you. Jadi saya mau mulai Jenggis tuh ya nggak apa-apa sih. Kalau menurut Kak Winda gimana? Apakah kita ketika ngomong bahasa Inggris tuh harus fluent in English, British or American accent atau gimana menurut Itu Kak kan Winda? Yang udah melalang buana ya ini. Waduh, malang buana. Itu kan lebih ke ada step-stepnya Pak Satya. Jadi kayak Pak Satya itu tuh tadi mas sekarang Pak aku berat tua. Habis ini Bang Satya ya itu. Oh iya. Nah itu kan ada step-stepnya gitu. Pertama mungkin kita belajar strukturnya dulu, cuma bisa pasif dulu, baca artikel, baca subtitle itu udah mulai paham gitu. Nanti berarti memahami dulu ya. Memahami dulu secara pasif nggak apa-apa. Terus habis itu nanti meningkat lagi apa ya? Udah bisa ngomong gitu, udah bisa ngomong tapi strukturnya kurang benar, tapi udah bener aja orang udah ngerti. Nah itu nanti ketika orang udah ngerti, oh ya udah berarti segitu tuh. Nanti kalau misalkan mau ditingkatkan lagi supaya orang lebih ngerti, berarti pronunciation-nya atau cara ngomongnya yang di kalau bahasa Arabnya apa Pak, di lafaznya ya. Lafaznya udah harus makrotnya itu harus benar gitu ya. Harusnya lebih ditingkatkan lagi supaya orang lebih nangkep kayak gitu. Jadi pertama tuh kita ngerti dan membuat orang juga ngerti akhirnya gitu ya. Iya. Kalau bisa supaya levelnya kayak Kak Wida gimana? Nggak cuma ngerti tapi orang bisa suka. Aduh. Itu harus lebih mendalami bahasa Inggris. Mendalami bahasa Inggris saya itu Pak kayaknya. Oh, mendalami dirimu ya. Oke. Jadi kayak aku juga pernah kan waktu itu ke India, ke Singapura, Malaysia. Nah, India pernah ke Spanyol juga. Apakah orang Spanyol juga pinter-pinter bahasa Inggrisnya? Spanyol loh ini ya, Eropa itu ya. Menurut India gimana? Enggak, kalau di Eropa itu ya mereka per negara punya bahasa masing-masing. Dari Spanyol, Portugal, Jerman tuh mereka punya bahasa masing-masing. Justru bahasa Inggris kan bukan bahasa nomor satunya mereka gitu ya, bahasa nomor 2 lah mungkin, atau bahkan nomor 3. Kayak misalkan di Barcelona itu mereka mungkin nomor 3 karena di Barcelona kan Spanyol, Katalan, terus sama bahasa Inggris, karena di Barcelona kan Katalunya ya termasuknya ya kayak gitu. Maksudnya jangan takut banget bahwa orang tuh akan mereka juga nggak bisa juga, mereka juga belajar juga kan gitu. Terus mereka tuh misalkan kalau di sana ya, ketika aku ngomong sama orang Spanyol mungkin dan sama orang Amerika gitu, aku akan menyesuaikan aksen yang berbeda, karena misalkan aku ngomong sama orang Spanyol, aku dengan aksen Amerika gitu, mereka akan nggak paham gitu. Malah justru kalau ngomong sama orang Spanyol pakai aksen Indonesia aja Mas, justru. Langsung aja kita sambut Bapak Erik Hadi Saputra. Kepada beliau kami persilahkan beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, inspirator kita, Guru Prof. Dr. M. Sianto. Terima kasih sekali Prof, luar biasa bisa hadir di acara kuliah umum pada Sabtu hari ini, dan pesertanya juga luar biasa, 275 orang, kalau WA kita 321, mungkin beberapa tidak bisa join. Kasubdit BKUI, Mbak Putri, kemudian tadi pembicara sebelumnya Pak Aryan Triniawan, Mbak Winda yang inspiratif, muda inspiratif, 4 tahun sudah S2 dan punya pengalaman luar negeri. Ada Bu Devi, dosen ilmu komunikasi, Coach Rona, selebgram, dan kakak sekali ini luar biasa, Pak Edi Saputra, boleh panggil Pak Erik, boleh panggil Coach Erik. Pak Erik share sedikit tentang bagaimana dalam perkuliahan online ya. Nah paling tidak kalau kakak-kakak pernah dengan Radio Indonesia, saya punya acara namanya Inspirasi Hari Ini bersama Erik Hadi Saputra, atau Pelang Inspirasi, itu sudah 10 tahun. Tapi kayaknya kalau lihat wajah kakak bukan pendengar RI ya. Kalau yang saya lihat pendengar RI cuma satu, yaitu Pak Satya. Nah itu karena memang ini bergantung usia ya, beda ya. Kalau Pecerona nggak mungkin lah ya. Jaringan Nusantara Nasional saya juga sering. Saya juga
juga mengikuti, saya baca dari Prof. Yanto, saya juga menulis di Republika untuk edisi Jawa Tengah, DIY, dan Jatim. Kalau Prof itu di nasional, saya belajar menulis juga, tentang ide apapun. Jadi ternyata menjadi penulis itu tidak mudah karena tiap minggu dikejar redaksi terus. Bayangkan Prof. Yanto yang sudah menulis belasan tahun. Semangat baru, bagaimana tahun baru. Pak Erik juga dipercaya mengasuh satu channel inspirasi di LLDT wilayah 5. Kalau kakak-kakak tiap minggu saya juga ngisi di sini ya. Ini dipercaya oleh Direktorat Kemahasiswaan di sana untuk berbagi inspirasi. Baik, kakak sekalian, jadi yang harus kita siapkan di era sekarang yang pertama adalah stay at home menjadi lifestyle. Amikom surat edaran rektor sudah menyatakan kuliah online semester ganjil tahun akademik 2020-2021 sampai bulan Januari. Berarti semester ini ya ganjil kita akan online. Kenapa kok kita harus menjadikan stay at home menjadi lifestyle? Karena begini, Paul Goldman itu mengulas kalau mengubah kebiasaan itu syaratnya 21 hari. Jadi kalau sudah 21 hari kakak melakukan sesuatu yang biasa-biasa maka menjadi oke. Kalau kakak biasa sendiri ya, kakak biasa sendiri 21 hari tanpa cinta, maka nanti Anda akan membiasakan diri Anda ya sudah saya sudah biasa sendiri. Nah, itu namanya kalau kakak terbebani itu namanya single. Single itu berarti ada yang padanya tapi dia tidak mau pacaran. Nah, itu namanya single. Jadi saya sudah biasa sendiri. I'm single, I'm happy. Itu namanya biasa. Tapi Kak, kalau kakak sudah lebih dari 90 hari, itu nanti membentuk lifestyle. Jadi Amikom itu, prestasi itu udah lifestyle. Prof. Yanto itu sudah, ya yang namanya kuliah online itu bagi Amikom itu udah lifestyle. Nah kalau sudah lifestyle, nanti lebih dari 90 hari. Nah pertanyaan Pak Erik, kakak yang belum punya pacar sudah berapa hari? Kalau kakak sudah tidak punya kekasih 90 hari, berarti sudah lifestyle. Berarti single itu jadi lifestyle. I'm single, I'm happy, maka itu muncul. Tapi kalau 90 hari susah, berarti itu bukan single, itu namanya jomblo. Ya, jomblo itu artinya yang dia pingin suka pada banyak orang, tapi tidak ada yang suka sama dia. Itu namanya jomblo. Kalau sudah 90 hari, itu maka kita kasih status jomblo. Kalau sudah setahun, itu namanya jomblo bertahan. Ya. Kalau sudah lebih 2 tahun, itu namanya jojoba. Jomblo-jomblo abadi. Ya, mudah-mudahan dia diberikan kebaikan terus. Ada yang protes ke saya, Pak Erik ini mahasiswa diminta physical distancing, jaga jarak. Nah terus saya nikahnya kapan Pak? Jaga jarak terus. Maka sama-sama dengan dia itu saya semakin berjarak. Maka harus dijadikan lifestyle lah. Kuliah besok itu jadi lifestyle. Pak Erik mau tanya nih sama seseorang. Nadia, Assalamualaikum. Kak Nadia, Assalamualaikum. Ya, Kak Nadia, boleh disorot ya. Boleh? Saya Nadia, ilmu komunikasi. Kak Nadia, boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Nadia, selamat. Ya, Kak Nadia, posisi di mana saat ini, Kak? Saya asli Jogja. Oh, asli Jogja. Rumah di mana? Di Bantul. Okay. Dulu sekolahnya di mana? Sekolahnya di Bantul tuh sama dengan Coach Rona. Iya. Lulusan alumni SMK N1 Bantul. Oh, luar biasa. Sekolahnya Kak Anti Fajariani ya. Ya, oke. Dulu berarti program studinya multimedia. Iya. Oke, kelihatan. Jadi wajah Kak Nadia itu dengan wajah Kak Rona coba perhatikan mirip ya. Ini wajah-wajah selebgram tuh kayak gini. Kak Nadia berapa banyak follower di Instagram? Kenapa Pak? Maaf. Follower di Instagram ada berapa banyak? Follower di Instagram ada berapa banyak? Cuma ada dikit, kemarin habis bikin akun baru. Oh, kakak itu menghindari siapa? Kenapa Pak? Kakak menghindari siapa kok sampai bikin akun baru? Siapa yang dihindari? Tidak ada Pak. Kemarin habis kena akunnya. Oh iya, berarti ada yang suka, nggak dapat orangnya, pokoknya dapat akunnya. Oke,
Sabar ya Kak Nadia. Insya Allah dengan begitu Kakak termasuk orang yang dianiaya. Nanti suksesnya lebih hebat nanti. Amin. Kak Nadia. Iya. Pak Erik mau tanya. Kan Kakak milih ilmu komunikasi ya. Kalau Pak Erik lihat Nadia ilmu komunikasi. Mengapa Kakak memilih ilmu komunikasi sebagai bagian dari cita-cita Kakak? Kenapa? Boleh tahu nggak? Karena kan sebelumnya saya di jurusan multimedia. Nah, di situ sebelumnya pun saya udah belajar kayak di broadcasting atau juga dulu pernah waktu PKL praktek kerja lapangan, saya juga pernah PKL di suatu home production. Itu pernah jadi director juga buat salah satu project film. Kayak udah suka sama bidangnya gitu. Luar biasa. Ternyata ini sutradara ternyata ya. Luar biasa. Jadi ini Kakak pernah di director akan ketemu dengan executive producer setelah ini. Wah. Oke. Kak Nadia. Iya. Apa kalau Pak Erik perumpamaan diri Kak Nadia apa? Masa kepotong. Kepotong. Iya. Kalau Pak Erik minta perumpamaan diri, Kak Nadia bisa memberi perumpamaan Kak Nadia itu seperti apa? Contoh, Pak Erik itu saya suka pelangi. Saya suka colorful. Ya. Karena saya punya filosofi setelah hujan deras, insya Allah muncul pelangi. Maka pelangi itu saya mengibaratkan, saya itu kayak pelangi. Teman saya, Enci Satya, yang tadi jadi moderator, dia membayangkan dirinya itu seperti sungai. Di atas itu tenang, tapi di bawah itu luar biasa energinya. Apapun halangannya akan selalu diterjang. Dia mengibaratkan dirinya seperti sungai. Ada lagi dosen namanya Bu Devi Wulandari, dia mengibaratkan dirinya kupu-kupu. Di mana ada makanan, hinggap di situ. Ya kira-kira begitulah ya. Ini contohnya. Kalau Kak Nadia memberi perumpamaan, Kakak itu seperti apa? Kalau itu mungkin belum ya. Tapi belum ketemu. Iya, cuman kayak ngejalanin moto saya aja. Apa motonya? Jadi apapun walaupun udah gagal tuh tetap coba aja. Terus sampai besok dapat apa yang saya inginkan. Luar biasa. Karena dia, mohon maaf, sudah ada dekat dengan seseorang atau punya kasih gitu, sudah punya apa gitu? Nggak ada. Nggak ada, bagus Kak. Yeah. Pertahankan Kak selama sampai lulus ya, karena Wirda sudah bahagia ya, wajahnya sudah senyum ya, Imam juga sudah bahagia ya. Jadi Kakak pertahankan, Kakak jangan pacaran dulu, biarkan situasi di Amikom datang dulu supaya Kak Bayu ya, Kak Wisnu ya, kemudian khususnya Kak Wirda ini bisa ketemu dulu ngobrol sama Kakak ya. Amin. Itu candanya. Terima kasih, tepuk tangan buat Kak Nadia. Kalau nanti ada door prize, Corona boleh kasih sama Kak Nadia ya. Nanti menjadi peserta seminar bedah film Surabaya, nanti khusus nonton filmnya, khusus. Mana tahu bisa berinteraksi. Oke, sedikit lagi kakak-kakak sekalian. Nah, maka di era sekarang ini yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah seperti kata teori kebutuhannya Maslow, maka di era sekarang ini memang terjadi bottom of development. Orang itu turun terjun bebas. Ranahnya ke physiological need dan healthy needs. Padahal kalau orang mau sukses, dia harus terus mempertahankan aktualisasi dirinya. Jadi kakak kalau mau terus sukses bertahan, ranahnya terus yang paling atas. Self actualization. Apa itu self actualization? Mohon maaf. Sekarang pada narkotika nasional itu kan semboyannya berubah, tidak lagi stop narkoba tapi hidup 100%. Apa artinya hidup 100%? Bahwa masyarakat Indonesia, apalagi mahasiswa itu harus sadar, harus sehat, produktif, dan bahagia. Hidup itu harus bahagia. Mumpung ada COVID, maka channel YouTube-nya diperbanyak. Mumpung ada COVID, follower Instagram-nya ditambah. Mumpung ada COVID, teori pembelajaran dosen dibikin video, dipotong-potong, kasih opening, kasih closing, upload di YouTube. Ketika nanti kamu sudah banyak sekali konten, syukur-syukur dimonetize oleh YouTube dan dapat penghasilan. Itu akan jadi luar biasa. Jadi kita perlu hidup bahagia. Seperti apa hidup bahagia? Kak Nadia, sebagai penutup, kalau nanti cari calon suami, karena Pak Erik lihat kakak ini orangnya potensi. Kamu bisa jadi director, kamu bisa jadi presenter, dan lain-lain. Kamu komplit.
Maka nanti kalau cari calon suami 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, tolong cari laki-laki bukan hanya ganteng wajahnya toh. Jangan cari yang hanya kayak Pak Satya yang ganteng gitu, atau kayak Pak Arianto Iniawan yang ganteng. Jangan cari hanya gantengnya toh. Soleh harus, agamanya baik itu harus, tapi tambahannya adalah cari yang ganteng karena 2 hal. Pertama, cari yang cerdas. Oke? Cari yang cerdas pokoknya. Kenapa harus cari calon suami atau cari laki-laki yang cerdas? Karena salah satu sifat wanita itu adalah ingin dimengerti tanpa harus memberitahu. Jadi nggak usah ngomong, inginnya dipahami. Tapi sebagian laki-laki dikasih tahu aja nggak ngerti, apalagi nggak dikasih tahu. Maka kakak harus sabar, ya. Yang kedua, kalau cari laki-laki, pokoknya jangan cari yang wajahnya kok ganteng. Kenapa? Ganteng wajah itu tidak awet. Paling 10 tahun, 20 tahun. Setelah itu nanti perutnya tembem, pipinya tembem. Jadi ganteng wajah itu tidak akan pernah abadi. Tapi kalau suatu saat Kak Nadia menikah dengan laki-laki jelek, insya Allah dia akan awet selamanya, ya. Karena jelek itu awet, ya. Dia tidak akan pernah berubah. Yang kedua, kalau cari calon suami, carilah yang mungkin dia bukan anak orang kaya. Dia tidak punya harta, dia tidak punya bunga, tapi dia punya hati yang setia. Dan itu tulus untuk, maka hidupmu akan bahagia. Kenapa? Karena kuliah online ini harus kita nikmati dengan